beserta sejajaran, Ibu Wina Erwina, MA PhD, yang terhormat narasumber kami, Prof. Arif Ansori Yusuf, SEMEC PhD, yang kami hormati Teh Ziani Marni, SSI, yang kami hormati moderator kami pada hari ini, Bu Sri Rahmiati, SOS MIKOM, serta Bapak Ibu dan peserta webinar online pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kegiatan webinar yang berjudul Peran Pustakawan dalam Mendukung SDGs yang diselenggarakan oleh Pusat Pengelola Pengetahuan Universitas Padjadjaran. Perkenalkan, saya Anissa Yuniar, selaku Master of Ceremony pada acara webinar kali ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu pembukaan, kedua sambutan, ketiga foto bersama, keempat pemaparan materi oleh narasumber dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk membuka acara webinar secara resmi, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, beranjak ke acara selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan Universitas Padjadjaran, yakni Ibu Wina Erwina, MA PhD. Kepada Ibu Wina, saya persilahkan. Terima kasih Teh Anissa selaku Master of Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat sejahtera bagi kita semua, Sampurasun. Pada yang terhormat, pertama-tama saya sampaikan pada Profesor Arif Ansori, SEMEC, PhD selaku Direktur Founding of the Center of Sustainable Development Goal Study, SDGs Center of Universitas Padjadjaran. Kemudian kepada Teh Zia, narasumber kami berikutnya, juga moderator Ibu Sri Rahmiati. Pada juga semua teman-teman pustakawan yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita bersama-sama berkumpul untuk menyimak mengenai peran pustakawan dalam mendukung the Sustainable Development Goal atau SDGs yang menjadi target seluruh dunia, juga perguruan tinggi ataupun universitas pendidikan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pustakawan? Sebetulnya kita sudah pernah juga sosialisasi mengenai hal ini, namun perlu kembali kita sama-sama mengingat kembali dan menyiapkan lagi apa saja yang harus kita siapkan selaku pustakawan agar bisa mendukung pencapaian dari SDGs. Pada kesempatan ini tentunya saya berterima kasih kepada Prof. Arif Ansori yang di antara kesibukannya menyempatkan pada pagi ini, kalau tidak salah siang juga sudah ada kegiatan lain yang harus keluar kota, untuk bisa membantu kami pustakawan memperkuat diri dan menyiapkan diri untuk perayaan SDGs, khususnya menjadi target Universitas Padjadjaran ataupun perguruan tinggi ataupun Indonesia. Baiklah, tidak berpanjang kata, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Teh Anissa kawan-kawan selaku panitia yang dengan cekatan dan cepat menyiapkan acara ini dalam hitungan hari. Tentunya kita berharap bahwa acara ini bermanfaat bagi kita semua, bisa menghasilkan sesuatu yang menjadi harapan kita, dan kita sebagai pustakawan punya peran penting dalam kegiatan bersama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya sekaligus membuka acara ini dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Wina yang sudah menyampaikan sambutannya. Sebelum memulai acara lebih jauh, saya akan membacakan tata tertib webinar terlebih dahulu. Yang pertama, peserta diharapkan menggunakan pakaian yang sopan selama jalannya acara. Kedua, peserta diharuskan untuk tetap menyalakan kamera selama berjalannya proses acara.
dan hanya akan mematikan kamera atas instruksi dan izin dari panitia acara. Ketiga, peserta dilarang mengaktifkan mikrofon apabila tidak diizinkan oleh panitia acara. Pada sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya terlebih dahulu menginformasikan kepada semua orang melalui fitur chat to everyone, atau raise hand pada aplikasi Zoom. Yang keempat, peserta boleh mengajukan pertanyaan jika telah diizinkan oleh moderator atau pembicara. Dan yang terakhir, peserta diharapkan untuk mengganti display name Zoom dengan format nama underscore instansi. Baik, sebelum masuk ke acara inti, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk Bapak atau Ibu, silahkan mengaktifkan kamera dan memakai virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia. Baik, Bapak Ibu sudah siap ya? Baik, untuk slide yang pertama, slide yang pertama akan diisi oleh Prof. Arif Ansori, Ibu Wina, Teh Zia, dan moderator. Untuk slide kedua dan ketiga nanti akan panitia dokumentasi di capture. Silahkan untuk slide pertama mungkin akan saya instruksikan. Oke. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali, untuk absensi akan dibagikan di kolom chat tepat 5 menit sebelum kegiatan ditutup. Jadi kami mohon Bapak atau Ibu tetap berada di ruangan Zoom dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Oke, memasuki agenda utama, yakni pemaparan materi dan tanya jawab. Agenda inti ini akan dipandu langsung oleh seorang moderator. Beliau adalah pustakawan di Pusat Pengelolaan Pengetahuan Universitas Pajajaran, yakni Ibu Sri Rahmiati SSMIKOM. Saya persilahkan kepada Ibu Sri untuk memandu penyampaian materi sekaligus memandu sesi diskusi. Baik, terima kasih Teh Anissa selaku Master of Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan, Ibu Wina Erwina MA PhD. Yang terhormat para narasumber, Bapak Profesor Arif Ansori Yusuf SEM IC PhD, juga Ibu atau Teh Ziani Marni SSI. Juga yang terhormat Bapak dan Ibu pustakawan, pendik ataupun dosen yang telah hadir pada acara webinar hari ini pada Rabu 5 Juni 2024. Tema acara webinar hari ini adalah peran pustakawan dalam mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa SDGs merupakan program global dan nasional untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dunia yang dicanangkan oleh PBB pada September tahun 2015, termasuk IFLA. IFLA adalah Asosiasi Perpustakaan Dunia, turut serta mendukung SDGs. Tanpa memperpanjang waktu lagi, untuk sesi pertama, barangkali Prof. Arif sudah siap, Prof? Enggak. Ya, mangga silahkan Prof. Waktu dan jaringan kami persilahkan. Waktunya 45 menit untuk pemaparan materi dengan diskusi Prof. Mangga silahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ya saya kebetulan lagi di luar kota, jadi mungkin sinyalnya mudah-mudahan bisa lancar. Pertama, terima kasih undangannya ya kepada Teh Wina dan teman-teman. Kebetulan memang saya sedikit tahu lah gitu tentang SDG dan juga mungkin perkembangannya, tetapi untuk konteks kepustakawanan saya juga mungkin perlu belajar juga dari teman-teman karena
belum begitu memahami, jadi nanti saya juga akan sharing sesuatu yang baru saya pelajari gitu. Izinkan saya share screen juga untuk mempermudah. Barusan saya share juga di chat PDF dari slide yang akan saya sampaikan. Mungkin bisa dilihat kalau diperlukan. Oke, kira-kira ini yang ingin saya sampaikan mungkin secara garis besar ya. Pertama mungkin sekilas tentang historis dari SDGs. Lalu mungkin highlight dari summary yang akan saya sampaikan bahwa sebenarnya SDG itu adalah perwujudan dari keadilan. Lalu mungkin yang ketiga tentang relevansi ya. Apakah SDG sepenting apa sih SDG? Apakah SDG penting? Terus kemudian setelah setengah jalan, kan itu udah setengah jalan ini dari 2015 ke 2022, 2022, 2023 ini sudah hampir sudah setengah jalan kita SDG. Apakah bagaimana progresnya ya? Karena kan kalau misalkan progresnya kurang baik, berarti bagaimana yang kita lakukan? Apakah masih penting? Apakah sudah nggak penting? Atau gimana? Terakhir saya akan coba bahas tentang SDG dan peran ilmu kepustakaan atau informasi refleksi saya aja terkait apa yang saya tahu. Jadi mungkin bisa tidak banyak ya pengetahuannya. Jadi lebih sifatnya refleksi. Dalam konteks sejarah, tentu teman-teman tahu SDG itu memang itu ditetapkan tahun 2015 ya di New York. Kurang lebih 193 negara yang hadir dan semua menandatangani secara resmi semua pemimpin negara. Gitu. Tentu prosesnya sebelum itu. Mungkin sebagai bonus informasi juga beberapa bulan sesudah itu SDG Center itu mendirikan UNPAD itu mendirikan SDG Center. Mungkin pada saat itu kita adalah universitas pertama di dunia yang mempunyai SDG Center. Lalu diikuti kemudian oleh universitas lain di Indonesia, dan saya nggak tahu di negara lain ada apa tidak. Dan sekarang ada networknya SDG Center. Nah, SDG itu terdiri dari 17 tujuan global, ya, dan juga ada sekitar 199 target yang merupakan rencana aksi global selama 15 tahun ke depan. Apa intinya? Intinya banyak, nanti saya bahas sedikit lebih detail. Cuman yang mungkin salah satu feature dari dari SDG ini dibandingkan agenda sebelumnya yaitu MDGs itu adalah berlaku secara universal. Artinya berlaku secara universal itu semua negara itu kena atau mempunyai peran karena kalau MDGs nanti saya jelaskan sebelumnya itu lebih ke negara miskin ya, tapi kalau SDGs itu semua negara tak terkecuali itu mempunyai agenda SDG masing-masing. Jadi kalau mungkin sebelum tahun 2015 saya berkunjung ke Tokyo itu tidak ada tuh banner-banner atau spanduk-spanduk MDGs. Sekarang kalau kita ke Tokyo, saya ke Tokyo itu saya melihat di berbagai universitas, di berbagai lembaga tempat-tempat pemerintahan itu ada banner-banner SDGs. Padahal Jepang negara yang maju gitu. Jadi artinya memang SDG itu memang semua negara mempunyai tanggung jawabnya. Lalu salah satu prinsip yang juga penting dari SDGs itu adalah yang sering disebut sebagai no one left behind. Jadi leaving no one behind. Jadi tidak meninggalkan satu orang pun dalam dua hal. Pertama, secara prosedural, artinya bahwa proses SDGs ini itu manusia atau siapapun maupun mau kelompok elit, mau kelompok marginalized itu harus dilibatkan dalam proses. Dan juga secara substansial, artinya kemajuan, kesejahteraan, terangkatnya dari kemiskinan itu juga dialami oleh semua orang tak terkecuali. Itu prinsip SDGs. Nah, mungkin sedikit saya ingin melihat salah satu yang melatar belakangi SDGs itu tentunya adalah prelude ya. Prelude to SDGs itu adalah MDGs. Karena MDGs itu 15 tahun sebelum 2015 itu ada agenda global, tapi namanya MDGs, Millennium Development Goals. Nah, waktu itu di tahun 1090 itu ada concern. Kenapa sih di dunia ini 35% orang tuh masih secara miskin ekstrim?
secara ekstrim, miskin secara ekstrim. Jadi 35%, banyak sekali 35% itu. Lalu kemudian ditarget, bagaimana kalau dunia kemudian menargetkan bahwa dari tahun 1990 ke tahun 2015 gitu ya, tahun itu ada SDG tahun dari 2000 ke 2015 gitu ya. Itu nah SDG-nya sih dari 2000 tapi datanya gitu ya, dari tahun 1990 ke 19 itu kita targetkan, jadi SDG MDG itu kita mentargetkan setengah dari orang miskin itu hilang. Pada saat itu banyak sekali orang yang skeptis ya. Kenapa skeptis? Uh, karena dunia ini kan masing-masing negara punya kepentingan masing-masing. Kadang-kadang saling berperang gitu, saling berkompetisi gitu ya. Mana bisa sih mereka itu akur gitu ya, membuat sebuah agenda yang sifatnya global dan berhasil gitu. Manusia itu kan susah kayaknya berkoordinasi, punya kepentingan masing-masing. Secara politik is almost impossible to have a goal, to have a target yang sifatnya kolektif seperti ini. Ternyata kekhawatiran itu tidak terbukti. Malah yang terjadi adalah bahwa pencapaian SDGs, MDGs itu dari jumlah penduduk miskin atau persentase penduduk miskin itu malah tercapai lebih dari target. Nah, ini dianggap sebagai salah satu ya dari keberhasilan MDGs dan juga salah satu keberhasilan dari agenda-agenda global. Nah, ini juga menurut saya yang juga menjadi motivasi. Kalau gitu mungkin kalau kita berhasil dalam ini, kita bisa berhasil dalam berbagai hal. Karena tantangan dunia ini bukan hanya kemiskinan ekstrim. Ada banyak sekali tantangan dunia ini yang mungkin bisa diselesaikan secara global. Cuman pertanyaan kita itu adalah why? Kenapa kok bisa berhasil dalam sisi ini? Nah, jawabannya adalah mengapa bisa berhasil dan mengapa saking bisa berhasilnya itu, apa karakteristik dari MDGs itu yang bisa carry over gitu ya ke SDG yang menjadi kunci keberhasilannya sehingga bisa jadi lessons learned. Nah, kunci keberhasilan dari MDGs itu menurut saya paling ada tiga. Tapi yang penting itu yang pertama. Kunci keberhasilan MDG itu mengunci negara yang berdaulat untuk menyepakati agenda global yang berdurasi jangka panjang yang disepakati bersama. Kenapa ini penting? Karena memang di dalam dunia yang sekarang banyak yang yang liberal demokrasi, artinya liberal demokrasi kayak di Indonesia gitu ya, pemilu gitu ya. Pemilu itu kan, demokrasi liberal itu kan agak repot ya. Saya barusan posting di Facebook. Pada akhirnya nanti semua pemimpin daerah itu adalah artis. Dan jangan-jangan semua pemimpin daerah yang bukan artis pun berlaganya juga kayak artis. Seperti itu, ya, Mas, bersolek terus gitu segala macam. Ini adalah cermin dari kurang lemahnya sistem demokrasi liberal yang one man one vote. Jadi ada populisme. Artinya apa? Artinya ketika seorang pemimpin politik di suatu negara itu dipilih, itu dia kepentingannya hanya dipilih lagi 5 tahun gitu loh, 5 tahun. Jadi berpikirnya hanya 5 tahun. Dan dia agendanya juga kadang-kadang agenda yang tidak populer. Agendanya itu adalah agenda, jadi artinya gini, apa yang diinginkan mayoritas orang itu belum tentu yang paling baik, gitu. Karena manusia itu kalau cara berpikir manusia itu banyak kelemahan kognitif, gitu. Apalagi secara populis. Gitu. Nah, sehingga pemimpin-pemimpin itu agak susah, gitu, kabur ya dalam melihat masalah itu. Dia miopik, dia pakai kacamata minus gitu. Jadi dia perlu pakai kaca minus, tapi dia tidak punya kacamata. Jadi selalu gagal dalam melakukan program-program yang sifatnya long run. Padahal dunia ini banyaknya problemnya long run. Jadi secara individu seorang pemimpin negara di negaranya itu dia agak susah gitu dalam melakukan agenda-agenda jangka panjang. Oleh karena itu dengan adanya SDGs, maka SDG itu dia kekuatannya bisa mengunci pemimpin negara yang berdaulat loh, ya, berdaulat untuk komit kepada sebuah komitmen jangka panjang bersama. Ini yang menjadi kunci menurut saya yang paling penting dari agenda global seperti MDG dan juga SDGs. Itu sih menurut saya sangat penting. Yang kedua juga karena negara itu tidak seragam ya. Biasanya pemimpin politik apalagi di era populisme itu dia seolah-olah dianggap paling gaya, paling hebat itu kalau misalkan ingin menyelesaikan banyak masalah.
Gitu. Padahal sumber daya terbatas, sehingga eh, mungkin bisa terbantu dengan agenda-agenda MDG atau SDG untuk menentukan mana yang urgent sih. Gitu. Bahkan kalau global sama-sama, oh ternyata apa yang kita anggap urgent itu negara lain nggak anggap urgent ya. Nah itu kan jadi ini kita kita belajar ya, mempelajari gitu cara berpikir orang lain. Oh ternyata yang urgent itu ini. Itu juga salah satu indikator. Karena kalau enggak, kembali para pemimpin politik kita akan lemah dalam melakukan itu karena dia tersandra oleh short term political cycle. Yang terakhir itu adalah biasanya dengan adanya global goals itu maka indikator-indikator juga global standard gitu loh. Artinya kadang-kadang kan kita bisa indikator bikin sendiri gitu ya. Ya orang lain enggak, kita bikin sendiri. Indonesia itu paling jago tuh bikin indikator sendiri gitu. Yang aneh-aneh di negara lain enggak ada. Terlalu dipuji tidak ada duanya. Maksudnya tidak ada duanya itu yang ngaco gitu. Tapi kita bikin dengan adanya agenda global ini yang standar, maka kita tahu oh indikator yang standar itu adalah ini menurut konvensi global gitu. Nah ini juga salah satu indikator. Nah semua tiga hal ini akan di carried over MDGs dan menjadi senjata atau modal yang baik untuk pencapaian SDG gitu loh. Nah, problemnya adalah, challenge-nya ini juga banyak yang kritik. Jadi dari MDG ke SDGs itu transformasinya itu cukup masif. Ya. Jadi dari 8 goal di MDGs menjadi 17 goal di SDGs. Gitu. Jadi ini katanya fokus, tapi kok jadi semua hal yang dibahas gitu. Nah ini salah satu yang susah. Memang problemnya adalah problemnya memang komprehensif gitu luas gitu. Jadi ya memang tapi nanti saya coba bantu teman-teman untuk lebih bisa mensarikan intinya apa gitu ya. Menurut pandangan saya dan kalau bisa teman-teman bisa memahami. Jadi intinya ada transformasi minimal dari glow itu dari 8 ke 7. Coba kita perhatikan baik-baik apa yang terjadi ketika kita melakukan transformasi. Jadi di dalam transformasi yang di SDG itu ada 3 aspek transformasi. Yang pertama adalah pendetailan ya atau saya istilahnya ya detilasi dari goal. Goal 1 misalkan itu di dalam MDG itu eradicate extreme poverty and hunger itu dipecah jadi 3. Jadi itu detilasi namanya. Ya. Lalu ada yang memang tetap seperti itu, lalu ada yang kombinasi. Jadi ada yang ada mortality, maternal health, malaria 456 itu jadi satu, jadi good health and well-being. Lalu ada ada ekspansi, gitu ya. Nah, ada ekspansi ya. Ini juga sama seperti yang poverty tadi ya. Jadi expand. Misal yang paling banyak itu expand adalah ensure environmental sustainability. Nah, disinilah yang di goal 7-nya MDGs, environmental sustainability, itu dipecah menjadi 6. Nah, ini menunjukkan menunjukkan peran atau menunjukkan tambahan yang penting dari MDG ke SDG, yaitu emphasis ke masalah-masalah lingkungan. Nah, yang terakhir itu ekstensi. Ekstensi itu adalah aspek yang tidak ada sebelumnya ya dalam MDGs. Ya, di sini ada setidaknya 4, yaitu industri, inovasi, infrastructure, inequality, sustainability and community, peace, justice, and strong institutions. Itu ekstensi. Nah ini kira-kira secara teknis ya pengelompokan dari MDG ke SDG terus how it's transform. Oke. Cuman tetaplah ini buat teman-teman yang tidak terbiasa untuk menggeluti SDG agak terlalu overwhelming gitu informasinya. Cuman coba saya izinkan saya sarikan gitu. Nah, ini warna-warna ini sama ya, warna-warna SDG. Cuman kita lihat maunya apa sih 17 goal ini? Coba kita perhatikan. Maunya apa? Nih di sini dilihat kalau ini lebih spesifik ya nih goalnya. Jadi ada 17 goal. Yang pertama itu end poverty in all its forms everywhere. Saya nggak akan bacain, teman-teman kita lihat. Yang kedua itu tentang end hunger. Ya. Terus yang ketiga itu ensure healthy, ini tentang kesehatan, healthy lives and promote well-being for all at all age. Yang keempat itu tentang education, jadi ensure inclusive and equitable education. Yang kelima itu achieve gender equality. Yang keenam itu ensure sustainable management of water and sanitation. Yang 7 itu affordable
and reliable and sustainable and modern energy. 7 energi. Yang 8 itu tentang ekonomi atau industri dan pekerjaan, ya, sustain inclusive. Yang 9 itu tentang tentang infrastructure, ya, industrialization dan innovation. Nah, yang ke-7 itu inequality, ketimpangan. Yang ke-11 itu tentang perkotaan. Jadi inclusive, safe, resilient, and sustainable. Yang ke-12, goal 12 itu tentang pola konsumsi dan produksi yang sustainable. Nah, dari 13 ke 15 ada 12 sebenarnya, dari 12 tentang environment, ya. Dari 13 itu tentang climate change. Kita harus action tentang climate change, climate action. Yang ke-14 itu tentang ocean, tentang laut kita, ya. Yang ke-15 itu tentang tanah kita, ya. Tanah kita harus diprotek. Nah, yang ke-6 itu tentang perdamaian, tentang institusi, kualitas institusi, governance dan lain-lain. Nah, yang ke-17 itu adalah partnership. Bagaimana kita mencapai partnership. Jadi ini yang ingin dicapai. Ini semua adalah kata kerja awalnya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu apa yang dicapai SDG, ini menurut saya cukup mensamarikan. Karena semua kata kerja. Jadi apa yang harus dilakukan? End poverty, ensure ini, ensure inclusive, achieve, reduce, build, promote, ensure, make, ensure, conserve, protect, promote, strengthen. Ini semua adalah kata kerja. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Itu 17 goal. Nah, ini cukup untuk yang summary. Tetapi yang ingin saya mohon teman-teman untuk perhatikan itu adalah yang saya garis bawahi. Coba kita lihat yang saya garis bawahi. End poverty and hunger. Well-being for all. Inclusive, equitable, quality education. Achieve gender equality. Ya. Ensure sustainable management of water and sanitation. Affordable, reliable, sustainable, and modern energy. Sustain, inklusif, ada kata inklusif di situ, ada sustain. Jadi coba kelihatan, ini kata kunci yang keluar di semua goal itu adalah terkait dengan sustainability, terkait dengan inclusiveness, ya, affordability, gitu ya. Jadi pasti ada, atau inequality, atau for all, ya. Sustainable adalah for all, ya. Inclusiveness itu pasti ada itu. Inclusive institution, inclusive society, sustainable use of oceans, sustainable ini semua kata kuncinya itu yang garis bawahi. Sehingga kalau kita bisa sarikan sebenarnya ada satu kata yang bisa mewakili ini semua. Sehingga teman-teman bisa ingat. Kalau setelah seminar ini bisa ingat. Apa satu kata yang mewakili ini semua? Ada kata itu. Tak lain tak bukan adalah justice atau keadilan. Kenapa keadilan? Ya, end poverty itu keadilan. End hunger, keadilan. For all itu kan keadilan. Inklusif, keadilan. Nah, terus bagaimana dengan sustainability? Itu keadilan juga. Kalau keadilan itu, nah ini saya, ya. Keadilan itu kita jadikan dua angle, ya. Jadi yang pertama keadilan intragenerasi, yang kedua keadilan antar generasi. Kalau kita lihat di sini, ini semuanya adalah itu. Keadilan antar generasi dan keadilan intergenerasi. Keadilan intergenerasi itu adalah keadilan dari kelompok orang yang berbeda-beda dalam suatu masa, dalam satu periode. Yang miskin dan yang kaya, orang desa, orang kota, laki-laki, perempuan, yang miskin, yang kaya. Itu keadilan intrageneration. Tapi urusan lingkungan, sustainability, itu adalah keadilan antar generasi. Jadi isinya sama, semua keadilan. Jadi kata kunci dari SDGs itu keadilan. Jadi kalau teman-teman lupa apa SDG, udah ingat aja keadilan. That's it SDG. Berarti teman-teman paham itu. Dan sehingga salah besar kalau misalkan orang bilang SDG itu mah agenda asing lah. Agenda apa enggak? Bukan itu salah. Itu orang yang berpikiran pendek, orang yang berbicara seperti itu. Semua yang berbau asing salah. SDG itu bukan asing karena para pendiri bangsa kita itu sudah jelas menunjukkan bahwa keadilan dan kemakmuran itu adalah cita-cita kita bernegara. Dan saya husnuzon bahwa ketika mereka menuliskan kata keadilan dulu sebelum kemakmuran, itu dia ingin menyampaikan pesan bahwa suatu negara atau suatu bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia,
itu bisa saja makmur tanpa adil gitu loh. Makanya keadilan harus pertama dibandingkan kemakmuran. Kalau makmur mungkin orang bisa beranggapan iya gitu ya, udah makmur, tapi apakah udah adil? That's another issue. Gitu ya. Bahkan dalam kebetulan kita kemarin hari lahir satu dari Pancasila, itu di situ dituliskan bahwa prinsip kesejahteraan yang pertama itu adalah prinsip tidak ada kemiskinan. Dan tidak ada kemiskinan itu adalah agenda nomor 1 dari SDG. Apakah SDG terinspire Soekarno? Maybe, I don't know. Ya. Yang jelas, great mind thinks alike. Ya, orang-orang besar itu berpikir mirip. Gitu loh. Jadi SDG bukan agenda asing. SDG adalah cita-cita yang juga diinginkan oleh para pendiri bangsa. Karena sekarang kemudian, apakah SDG penting? Kalau kita ingin bertanya apakah SDG penting, tentu jawabannya adalah sama dengan pertanyaan, emang apakah keadilan itu penting? Hanya pada diri sendiri. Apakah keadilan penting? Kalau keadilan penting, SDG penting. Gitu ya. Apakah keadilan sudah tercapai? Mungkin belum. Apakah kemakmuran sudah tercapai? Bisa jadi belum, tapi bisa jadi iya. Sama pertanyaannya, apakah kemakmuran yang kita capai juga membawa keadilan? Nah, itu juga pertanyaan. Karena hampir pasti jawabannya enggak. Jadi, nah, dalam konteks global, kemakmuran itu kan membaik. Ya, kemakmuran itu membaik. Gitu ya. Karena tingkat konsumsi orang ketika zaman 1900 dibandingkan sekarang secara real jauh lebih banyak. Kita lebih punya akses ke teknologi dan lain-lain. Cuman apakah keadilan terjadi? Ini contoh paper yang ditulis oleh Charles Gardin di tahun 2020, paling baru, itu menghitung progres ketimpangan selama dari 90-an ke 2010-an gitu ya. Itu ternyata 58% penduduk dunia itu menyaksikan negaranya mengalami peningkatan ketimpangan. Hanya 26% atau seperempat aja yang menyaksikan negaranya mengalami penurunan ketimpangan, sisanya stabil. Artinya apa? Sebagian besar penduduk dunia ini selama periode 1990-an sampai 2010-an itu mengalami peningkatan ketimpangan. Artinya apa? Artinya ketika kita bicara apakah SDG penting, apakah keadilan penting, itu masih relevan. Karena belum tercapai keadilan itu minimal dalam konteks ekonomi, belum dalam konteks lain. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu banyak yang bilang sudah mendekati kemakmuran. Kenapa ketika mendekati kemakmuran? Karena pendapatan per kapita kita sudah menyentuh level upper middle income. Ya, 69 juta per bulan, per tahun. Ya, 4.000 dolar. Ya. Ini pendapatan per kapita. Jadi sudah mencapai upper middle income country. Itu sudah lama jadi lower middle income country, sekarang upper middle income country. Pertanyaannya, apakah ini makmur? Coba cek deh, apa sih pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita itu adalah penghasilan. Penghasilan rata-rata orang Indonesia. Artinya semua penghasilan orang Indonesia kalau dijumlahin, gitu ya, dikumpulin di satu bank, lalu dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, nilainya 69 juta. Nah, memang angkanya agak kurang intuitif. Saya bikin nih angkanya saya bikin apa namanya intuitif ya, supaya lebih paham. 69 juta kalau dikali 3,8, karena 69 itu angkanya per orang. Nah, 69 juta kalau dikali 3,8 rata-rata jumlah anggota keluarga, ya, lalu dibagi 12, itu menjadi 21,8. Ini artinya apa? Ini penghasilan per bulan per keluarga itu rata-rata Indonesia itu 22 juta. Kan besar kalau gitu. Dan memang besar income orang Indonesia kalau dijumlahin besar. Cuman pertanyaannya, mengapa masih banyak rakyat Indonesia yang ketika bedanya sembako itu harganya 1.000, bedanya hanya 1.000 aja gitu ya. Itu ngantrinya kayak gini gitu loh. Jadi kita jadi bertanya-tanya, apa maknanya gitu 21,8 juta per bulan keluarga itu? Itu karena distribusinya tidak merata. Ya, kalau kita lihat data yang lain, Indonesia itu tingkat garis kemiskinannya itu kalau itu cukup rendah. Tapi kalau kita negara pembuatan menengah, itu maka garis kemiskinannya harusnya 1 juta per orang per bulan. Ini UMR ya. Nah, kalau kita pakai UMR gitu ya, itu sementara orang miskin kita itu ada 61%. Gitu. Jadi kalau kita pakai standar yang lebih baik gitu loh. Jadi artinya kita masih jauh dari merata, dan menjelaskan kenapa ketika ada bedanya 1.000 doang, 1.000 sembako itu artinya banyak. Ya itu tadi salah satunya karena tidak merata. Jadi kalau kita lihat, kalau saya share sedikit, mohon maaf kalau terlalu banyak gambar.
sebenarnya hanya menunjukkan bahwa kita tuh punya data distribusinya gitu ya. Jadi artinya kalau kita lihat distribusi pendapatan di Indonesia itu yang lebih tinggi dari rata-rata itu. Jadi yang artinya kalau rata-ratanya itu ini tadi 22 juta per bulan. Jadi artinya orang yang berpendapatan 22 juta per bulan itu ada, cuman hanya sepertiga dari orang Indonesia. Sisanya 70% itu enggak gitu. Kira-kira begitu lah. Nah, itu. Nah, ternyata Indonesia juga salah satu negara yang paling timpang di dunia. Jadi kalau kita lihat data ini, kita ngelihat bahwa dalam konteks Indonesia itu mengalami peningkatan pesat cukup tinggi di sini. Lalu sekarang itu lebih timpang daripada negara-negara seperti eh, apa eh, seperti Kolombia, Brazil, dan Meksiko yang karena konon salah satu negara tertimpang di dunia. Gitu ya. Nah, dan juga sering narasi gitu ya bahwa kita itu makmur itu kok tidak relatable gitu ya. Tidak relatable dengan apa yang kita lihat sehari-hari gitu ya. Jadi sedemikian parahnya kemiskinan di Indonesia itu, jadi kemiskinan itu secara literal itu kills. Ini saya kasih kills tanda baris bawah itu saya kasih kurung without quotation mark ya. Without quotation mark itu saya nggak bikin killsnya itu tanda kutip karena beneran kills gitu loh. Jadi si Ibu Rusamala Dewi ini misalnya adalah korban dari economic exclusion ya. Jadi tembok yang membatasi hingar-bingar pertumbuhan ekonomi. Jadi dia semuanya tidak bekerja, tidak punya biaya untuk berobat, iuran BPJS sudah menunggak gitu ya. Jadi dia tidak bisa apa-apa. Gitu. Kasus ini bisa disebabkan tentu terkait kemiskinan, ketidaksetaraan, ya, atau mungkin inclusion error. Karena sebenarnya orang ini perlu bisa dibantu, tetapi karena sistem program bantuan sosial yang tidak sempurna, sehingga dia tidak punya bantuan. Tapi intinya kalau tingkat poverty kita seperti ini, gitu ya, masih seperti ini, 60% itu masih orang miskin, ya kita masih jauh dan kita itu. Terus keadilan lain, misalkan dari sisi kita, dari segi sektor kita lah, sektor pendidikan tinggi ya. Saya sering didebat lah sama orang ketika saya bilang akses pendidikan kita tidak jelek, tidak merata gitu. Terus orang bilang, "Ah, itu salah, Kang. Kan ada tuh Reni tuh misalkan tuh pernah ramai di viral di media massa gitu. Dia anak tukang beca tapi bisa jadi sarjana. Berarti Kang Arif nggak sesuai dengan kenyataan bilang bahwa akses pendidikan tinggi kita tidak merata." Terus saya bilang begini, "Dek," saya bilang, kalau anak tukang beca jadi sarjana masih viral di media massa, itu artinya ada yang salah di negeri, masih ada yang salah di negeri kita. Yang benar, kalau udah benar, itu artinya anak tukang beca jadi sarjana nggak usah jadi berita. Kalau masih jadi berita, masih ada yang salah gitu. Dia diam digituin. Jadi kalau udah biasa anak tukang beca jadi sarjana, kenapa harus viral? Gitu. Nah, kalau viral itu justru membuktikan bahwa ini adalah exceptions, bukan norma gitu loh. Dan data statistik yang lebih representatif menunjukkan bahwa anak keluarga 20% terkaya, ini data yang kanan itu 600% lebih tinggi peluangnya untuk kuliah ketika dewasa dibandingkan dengan 20% termiskin. Berarti memang belum ada equality opportunity untuk education, terutama ya, higher education. Apalagi sekarang masalahnya adalah pemimpin-pemimpin kita juga cara berpikirnya juga salah gitu. Dan kadang-kadang karena para pemimpin di Indonesia itu juga dia belum siap untuk jadi pemimpin. Karena untuk jadi pejabat publik itu tidak hanya diperlukan keberanian, tapi juga diperlukan ilmu. Jadi ketika orang kimia jadi sekretaris Dirjen Dikti, dia nggak paham apa yang dimaksud tersier kan, bukan ekonom, bukan ilmu sosial. Jadi ketika bahwa biasa tertiary education itu adalah pendidikan tingkat 3, maka kata tertiary itu kemudian dianalogikan, diterjemahkan juga ke dalam dia sebagai barang mewah. Gitu. Which is salah itu, fatal banget itu salahnya. Jadi pendidikan kita memang istilahnya tertiary education, tapi bukan diterjemahkan ke dalam pendidikan barang mewah dan bukan wajib gitu loh. Di Indonesia itu ada banyak pemahaman-pemahaman yang mungkin aneh gitu loh. Dan saya punya data yang menunjukkan bahwa 60 negara semakin maju suatu negara itu
support terhadap pendidikan tingginya itu paling besar gitu. Dan di Indonesia itu kecil gitu. Nah, lalu saya ingin share tentang kondisi global. Nah, kebetulan ini saya ingin share hasil research kami di SDG Center ya, supaya kita bangga lah punya institusi sendiri ya kita ya. Unpad juga punya SDG Center. Baru-baru ini kita bikin research bersama. Research ini ditulis oleh saya, Putu Siana, Pak Ahmad Komarudzaman, sama partner saya dari King's College London, diterbitkan di UN ya. Sekarang lagi proses di jurnal. Itu yang membahas tentang proyeksi SDG global terkait 7 indikator SDG itu untuk menunjukkan relevansi. Jadi sekarang kan sudah setengah jalan ya SDG. Apakah masih relevan? Nah, menariknya, ini sedikit bangga kalau boleh, setelah publish paper ini, itu langsung dikutip oleh Perdana Menteri Inggris dalam white papernya International Development in Contested World. Jadi dikutip paper ini oleh kantor Perdana Menteri Inggris. Lalu kita juga dikutip oleh OECD di Development Cooperation Report, kemudian bahkan diundang untuk mempresentasikannya oleh OECD. Ini potret waktu kita mempresentasikan paper ini di depan para pengambil kebijakan OECD terkait paper ini. Kita diminta untuk mempresentasikan paper ini karena menurut mereka ini penting banget dan belum ada yang melakukannya. Nah, ini Prof. Susi mempresentasikan report tersebut di depan para policy maker di negara-negara OECD, dan kita salah satunya menyarankan kepada mereka bahwa utang negara berkembang harus segera dihapus karena itu. Jadi sekarang SD Center risetnya sudah beyond Indonesia ya, sudah global ya. Nah, apa isi dari paper itu? Ini kenapa ini dianggap penting banyak orang hasil riset ini? Karena menunjukkan bahwa kita tuh masih jauh dari mencapai SDG. Jadi ini salah satu hasil dari paper itu. Ada 7 indikator SDG yang kita proyeksikan gitu ya. Ada extreme poverty, ada undernutrition, malnutrition, ada stunting, kemudian ada under 5, ada mortality rate, jadi angka kematian bayi, ada angka kematian ibu, kemudian akses drinking water, ini akses berbasis sanitation. Nah, yang putus-putus garis ke bawah itu adalah target SDGs. Kebayang nggak lihat ini? Sorry, tidak ada satupun 7 dari target ini akan tercapai. Jauh, bahkan jauh gitu loh. Considerable distance. Jauh. Bahkan ada satu indikator SDG yaitu undernutrition yang kita proyeksikan akan lebih tinggi di tahun 2030 dibandingkan tahun 2015. Nah, ini yang bikin kaget banyak orang di seluruh dunia hasil ini. Dan kita bisa defense ya, karena kan metodologinya kita jelaskan dengan detail segala macam. Orang kaget itu, gila ini katanya. Justru tahun 2030 diramalkan bahwa target itu angkanya itu akan lebih tinggi daripada angka sebelum dicanangkan. Ini terjadi karena banyak hal, karena pertumbuhan ekonomi kita ke depan itu akan agak-agak miss ya. Terus kedua karena perang Ukraina Rusia itu membuat harga-harga bahan pangan itu menjadi tinggi, dan itu membuat bahan pangan pokok menjadi sesuatu jangkau sehingga banyak terjadi kelaparan. Dan cuman hasil studi kita juga ini menunjukkan bahwa ada sedikit untungnya, karena sumber dari kegagalan itu bukan di negara kita, sebagian besar bukan di negara kita, tapi terjadi di negara Afrika. Jadi kalau kita lihat extreme poverty ini yang paling tinggi itu terjadi di yang ini, South Saharan Africa. South Saharan Africa. India relatif lebih aman dia, jadi lebih aman. India kan negara yang juga populasinya besar ya, tapi kita prediksi dia akan cukup berhasil menguranginya. Tetapi Afrika itu mengalami justru sebaliknya, jadi dia mengalami penambahan keparahan yang lebih banyak. Indonesia mungkin relatif lebih baik, tetap baik. Jadi ini sebagian. Jadi kita bicara global dan menceritakan ini semua gitu. Nah, kebetulan memang kita cukup bisa melihat gitu ya, mana room research policy research yang memang belum dilihat banyak orang, sehingga kita bisa berkontribusi lebih banyak gitu ya untuk agenda-agenda seperti ini. Nah, kalau kita nah ini mungkin sekarang saya mulai masuk ke peran pustakawan ya di dalam ini. Nah, kemudian saya coba ya seharian gitu ya kemarin untuk searching gitu ya. Nah, karena kan saya nggak begitu paham penting. Ternyata saya menemukan bahwa para pustakawan itu relatif progresif ya.
dalam melihat SDGs, gitu ya. Bahkan sebelum SDG dicanangkan, mereka tuh sudah membuat deklarasi SDGs, ya, yang disebut dengan the Lyon Declarations on Access to Information and Development. Ini ditandatangani oleh 604 institusi dan organisasi, termasuk oleh ECP, ya. Dan isinya SDGs. Memang di tahun 2014 mereka memang melakukan deklarasi ini memang untuk mensupport SDG yang tahun depannya itu akan dicanangkan. Nah, isinya apa? Ini sebagai refresher aja, karena saya yakin sebagian besar teman-teman mungkin tahu ya. Cuman kalau kita lihat deklarasinya apa? Pertama, mengakui, ini para pustakawan loh yang ngomong ya, mengakui bahwa poverty itu multidimensional. Saya agak kaget, karena semua narasi yang ditulis di dalam deklarasi ini semua narasi yang sangat saya familiar gitu. Ya, bukan isu kepustakawanan, bukan, tapi isu-isu SDGs bahwa poverty itu multidimensional. Jadi salah satu yang mendasari MDGs itu adalah extreme poverty. Tapi ketika di SDG itu dimension dari poverty itu dikembangkan lagi, bukan hanya sifatnya income. Kenapa poverty tidak hanya income, tapi dari berbagai dimensi. Lalu SDGs itu harus, jadi mungkin bahasanya waktu itu bukan SDG, cuman dia bilang seperti ini. Jadi semua agenda development goals setelah MDGs itu harus human right based approach namanya. Di antaranya harus menginclude marginalized group. Ini yang kemudian namanya menjadi leaving no one behind dari SDG LNOB. Lalu ada gender equality. Ini semua kata-kata ini ada di deklarasi ya. Decent jobs for all. Itu yang terkait dengan kepustakawan adalah equitable access to information, freedom of expression, freedom of association, freedom of assembly, privacy. Lalu tentu public participation. Inilah yang disebut public participation ini menjadi bukan narasi, prinsip dari SDG yang paling penting dalam konteks leaving no one behind. Karena leaving no one behind seperti yang saya sampaikan di awal, dari SDG itu bukan hanya secara substansial, tapi secara prosedural. Ya, secara prosedural itu artinya semua orang harus dilibatkan dalam proses, bukan hanya pencapaiannya, itu pentargetannya juga. Nah, cuma tentu yang lebih relevan itu adalah greater availability of quality information. Itu ini saya curiga yang menulis ini terinspirasi atau mungkin yang menulis ini punya latar belakang ekonomi. Karena intinya adalah transparent allocations of resources. Nah, allocation of resources itu adalah jantung dari ilmu ekonomi. Ya, allocation of resources kalau yang ideal itu adalah memerlukan information. Ada Nobel Prize di ekonomi yang namanya Joseph Stiglitz yang mengungkapkan tidak sempurnanya informasi itu membuat ekonomi tidak efisien. Allocation of resource tidak efisien. Itu dapat Nobel ekonomi loh. Dan ini ditulis oleh para pustakawan di dalam Lyon Declarations yang bilang bahwa transparent allocation of resource akan terganggu oleh berkurangnya quality information, termasuk di dalamnya universality of access. Ini progresif sekali. Saya terkagum-kagum membaca ini. Gitu. Para pustakawan menuliskan deklarasi seperti ini, saya terkagum-kagum beneran. Ini adalah ide ekonomi yang dapat Nobel Prize di tahun 1909. Saya lupa tahun berapa, tahun 2000-an lah ya. Joseph Stiglitz ya. Lalu kemudian terkait dengan fungsi dari perpustakaan atau ilmu kepustakawanan secara general atau information itu the Lyon Declarations itu membuat menekankan kembali beberapa hal terkait dengan bagaimana dia bisa mensupport SDGs. Tentu providing information, ya. Providing information tentang berbagai hal yang tentu akhirnya itu mensupport local community and people to guide their own development. Jadi venue ya, dari education agar orang tuh bisa mempunyai kemampuan untuk escape from poverty. Lalu yang kedua ini penting menurut saya. Itu tadi salah satu keunggulan atau kunci keberhasilan MDGs itu kan adalah fokus. Salah satu kelemahan dari para pimpinan politik suatu negara yang dikelola secara demokrasi liberal seperti Indonesia itu adalah fokusnya kurang. Gitu. Semua ingin dicoba, semua jadi target dalam konteks populisme, semua orang mendukung dia gitu loh. Nah, ini yang ditembak gitu. Jadi library itu bisa membantu kita untuk
menyasar kelemahan ini dengan cara supaya kita bisa lebih baik dalam mengidentifikasi attention dan fokus ke attention tersebut untuk hal yang relevan dan pressing needs gitu. Lalu tentu kemudian library bisa menjadi means atau cara untuk exchange of development solution, karena kan SDGs itu intinya development problem. Ya, sustainable development ada developmentnya, itu kan semua development problem, sehingga memerlukan development solution yang mungkin antar satu negara dengan negara lain, antar satu bangsa dengan bangsa lain itu bisa saling exchange gitu. Dan di sini library itu berperan untuk memfasilitasi secara smooth ya, exchange of development solutions. Oke, tentunya ada sustainability juga, maka yang keempat adalah preserving and ensuring knowledge. Ya. Lalu tentu library sebagai physical space ataupun mungkin virtual space sekarang gitu ya, itu adalah forum untuk civil society, untuk berpartisipasi dan engage. Tentu yang terakhir itu training dan skill itu menjadi tidak mungkin tidak ada library. Nah sehingga ada 4 poin yang direkomendasikan para pustakawan terkait SDGs. Ya. Yang pertama adalah mengakui bahwa akses kepada informasi dan data itu adalah public right. Tentunya di satu sisi juga dengan memperhatikan bahwa ada right juga to individual privacy. Jadi ini kita harus balancing. Lalu rekomendasi yang kedua itu adalah perlunya menekankan pentingnya information intermediaries dan infrastrukturnya ya, seperti ICT dan Open Internet dan juga local authority sebagai fasilitatornya untuk menganggap itu sebagai cara, itu sebagai means of implementation dari SDG. Jadi SDG itu ada namanya means of implementation, cara untuk mencapai means of implementation itu penting. Lalu tentu karena mempunyai public values, maka information, knowledge, libraries itu tidak bisa kita serahkan kepada private sector untuk pendanaannya gitu. Maka funding itu harus di-continue bahkan di-expand gitu. Di mana-mana seperti itu lah. Dan tentu supaya ensure akses ke semua orang gitu. Tentunya yang keempat itu adalah bagaimana para pustakawan kemudian melihat target-target itu mencoba merumuskan indikator-indikator yang relevan gitu. Nah, terakhir mungkin bukan terakhir, sebelum terakhir. Ini mohon maaf, saya sudah berapa lama waktunya? Sudah setengah jam belum? Kalau sudah setengah jam mau stop. Masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu 10 menit lagi. Oke. Ya, kebetulan kami di SDG Center juga bekerja sama dengan UN lain gitu ya untuk membuat sebuah studi tentang ini, Leaving No One Behind untuk konteks Indonesia ya. Dalam konteks SDG. Saya ingin share beberapa hasil riset itu ya. Nah ini jadi UN. Nah jadi kita itu ingin bertanya, oke, kalau leaving someone behind itu sih, pertama siapa sih kelompok mana sih yang paling tertinggal dalam SDGs? Kemudian kita melakukan pre-identifikasi dari kelompok-kelompok itu, dimulai dari 5 kelompok utama, kemudian dilanjutkan dengan kombinasi dari 2 kelompok tersebut. Pertama ada lansia, kemudian ada difabel, ya, kemudian ada perempuan, kemudian orang mereka yang tinggal di daerah di pedesaan, gitu ya, kemudian mereka yang janda, gitu ya. Lalu bagaimana kalau kita kombinasikan sehingga kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita mempunyai 10 kelompok yang menjadi irisan 5 kelompok besar tadi, gitu ya. Kemudian kita hitung derajat atau degree dari ketertinggalan mereka dalam berbagai aspek SDGs. Nah, ini hasilnya. Angkanya ini namanya relative risk of being left behind. Resiko relatif mereka tertinggal kelompok tadi ya, dalam banyak aspek. Ini saya tunjukkan di Indonesia dan Jawa Barat ya, dia penelitiannya. Semakin tinggi angkanya maka dia semakin resikonya tinggi untuk tertinggal dalam aspek itu. Nah, apa yang ingin saya share? Saya ingin share adalah 2 kelompok yang paling tertinggal di Indonesia adalah ini, ya, elderly, disabled,
Artinya dia lansia di pedesaan. Nah ini nih 2,76 kan paling tinggi. Lalu diikuti oleh dua lagi yaitu elderly difabel dan juga elderly widower. Cuman saya ambil yang elderly disabled karena lebih penting menurut saya. Jadi dua ini. Di Jawa Barat itu agak berbeda. Di Jawa Barat itu kalau dia perempuan dan elderly, nggak peduli dia disable, nggak perlu dia difabel, nggak perlu dia di pedesaan, itu udah paling tertinggal, left behind dalam SDGs di Jawa Barat. Tentu di sini juga sama elderly, disable apalagi. Tapi untuk bahwa dia perempuan aja kemudian lansia itu tertinggal. Nah, yang saya ingin sharing dari angka-angka ini adalah ternyata kalau kita cek lagi di aspek apa mereka itu tinggal, di aspek aset, lalu di aspek education, lalu di aspek iliterasi dan informasi. Yang iliterasi itu ada datanya, iliterasi. Tapi informasi itu saya proxy dengan akses mereka terhadap mobile phone. Ya, karena kan get the information itu kan itu sekarang. Tentu di situ dalamnya ada library di situ. Nah ini saya kira PR besar dari kita semua, termasuk terutama mungkin kalau boleh saya bilang adalah ilmu kepustakawanan para pustakawan. Karena kalau kita ingin contribute to SDGs, leaving no one behind, then this is the urgent problem di Indonesia tentunya, dan apalagi di Jawa Barat. Perempuan yang elderly itu paling tertinggal dalam berbagai aspek SDGs. Nah ini salah satu hasil studi kita, nanti kalau perlu reportnya saya bisa kasih. Itu yang menurut saya relevan untuk dipikirkan ya oleh teman-teman di Lalu mungkin terakhir saya hanya mensummary aja bahwa mungkin saya nggak akan banyak, mungkin kita lebih tanya jawab aja. Tapi ini adalah summary dari ini. Jadi summary dari how library contribute to SDGs, gitu ya. Ada catatan-catatannya untuk masing-masing masing-masing SDG. Cuma saya akan bahas deh, karena waktunya mendingan saya luangkan untuk tanya jawab ya. Ini lebih penting kan. Tapi makanya ada di situ ya, ada di PDF yang saya share. Barangkali itu aja yang saya sampaikan, selebihnya mungkin bisa lebih kita jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Arief. Kalau di Unpad sendiri, Prof. Arief sudah sangat kita kenal. Tapi barangkali di audiens kita banyak yang dari luar ya, Prof. Prof. Arief ini adalah dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau merupakan pendiri atau direktur pendiri dari SDG Center yang ada di Unpad. Beliau juga sangat aktif keanggotaannya di Asia dan di dunia. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Atau bisa di chat juga, silakan Bapak dan Ibu. Ya, Prof, ini sangat menarik ya yang sebelum SDGs dideklarasikan yang untuk tahun 2014 ya, Prof ya, yang the Lion Declaration itu ternyata sebelum ada di PBB ternyata mungkin para pustakawan barangkali ya, Prof ya, yang mengajukan atau mensosialisasikan barangkali Prof itu. Nah, yang menarik di sini, kalau misalnya berarti pustakawan itu sudah jauh ke depan. Nah, apabila mungkin Prof bisa memberikan semacam pencerahan barangkali bagi kami pustakawan-pustakawan yang ada di universitas atau perguruan tinggi, Prof. Sebaiknya kami harus melakukan apa gitu untuk mendukung ini. Mungkin sebelumnya mungkin ini juga ada pertanyaan Prof. Mangga Prof kalau misalnya mau dijawab atau Prof bisa dilihat atau saya bacakan Prof. Boleh nggak dibacakan aja? Oke, saya bacakan. Selamat pagi Bu Wina, Prof. Arief. Terima kasih informasi SDGs-nya sangat bermanfaat sekali.
Ini dari Perpustakaan ISBI Bandung, bagaimana sikap dan tindakan kami ketika dihadapkan dengan kebijakan pimpinan yang terkadang atau bahkan seringkali tidak adil, selalu timpang dalam pengembangan SDM atau sarana dan prasarana. Karena kebijakan pimpinan sangat menentukan arah kebijakan perpustakaan dalam pengembangan diri. Yang kedua, kami menyarankan Unpad sebagai pelopor SDGs menyelenggarakan kegiatan pembinaan bagi para pimpinan perguruan tinggi. Ini dari Bapak Asep Setiadi dari ISBI, Pak. Mangga kalau misalnya mau langsung dijawab, Pak. Oke, terima kasih. Ya tentu eh, saya rasa insiden-insiden atau bahkan policy yang tidak pro SDG atau tidak pro keadilan itu memang pasti sering terjadi, bukan hanya di level dari mulai level eh, nasional bahkan global sampai ke level kita. Itu kita tidak perlu terkejut bahwa itu kan sering terjadi di level global. Itu ketidakadilan itu terjadi di mana-mana gitu. Nah, contoh di level global itu misalkan ternyata data menunjukkan bahwa eh, dulu di zaman kolonialisme itu aliran sumber daya, aliran uang basically ya, yang dikeruk dari developing countries, negara-negara koloni kepada negara-negara pengkoloni kolonialnya itu besar. Sekarang ternyata masih begitu gitu loh. Dalam bentuk hutang, pembayaran hutang dan lain-lain, bahkan ekstraksi sumber daya alam terjadi. Jadi keadilan dalam sisi secara global itu terjadi masih. Keadilan di dalam satu negara nasional juga masih terjadi seperti angka-angka yang tadi saya sampaikan. Masih terjadi gitu. Eh, Keadilan bukan hanya dari segi ekonomi, bahkan keadilan hukum, gitu ya. Keadilan banyak terjadi di mana. Keadilan dalam melakukan pemilu dan lain juga masih banyak terjadi. Eh, dan tentu di tempat kita masing-masing, saya rasa iya. Nah, mungkin dalam konteks universitas, jadi universitas ya, kampus itu mempunyai dua peran penting yang relatif berbeda ya dalam SDG. Yang pertama tentu adalah eh, menjadi sumber kajian-kajian tentang SDGs. Itu satu, itu yang kami lakukan di SDG Center Unpad. Tetapi yang kedua tak kalah penting, universitas itu kan juga function sebagai sebuah entitas yang dalam operasionalnya itu juga tentu harus melakukan atau adhere to the SDGs principle. Makanya ada juga misalkan impact ranking, SDG impact ranking. Ya, di universitas ada ranking itu ada dua, ada ranking khusus SDGs. Nah, ranking khusus SDG itu universitas namanya impact ranking THE ya. THE impact ranking. Itu meranking universitas bukan dalam konteks hal yang sifatnya akademik, bukan. Tapi meranking universitas dalam konteks seberapa besar dia energi efisien dalam pengelolaannya. Seberapa besar waste manajemennya bagus, seberapa bagus. Seberapa besar dia keterwakilan perempuan. Apakah ada safe space enggak untuk mereka yang secara seksual terlecehkan? Ada pelecehan seksual itu ada proteksi enggak? Gitu ya, seperti itu. Hal-hal seperti itu kan SDG. Jadi itu. Nah, itu ada rankingnya. Memang tidak sempurna, tapi itu memang berarti minimal bagus untuk mainstream bahwa itu juga melakukannya. Nah, jadi saya rasa ini bagaimana apa yang harus dilakukan. Menurut saya di kampus masing-masing termasuk di ISBI tentu bisa dua pendekatan informal dan pendekatan formal. Pendekatan informal itu bisa cepat ya dengan cara yang langsung aja. Kampus itu kan terbuka ya, harusnya open criticism. Aneh kalau kampus tidak open. Tetapi tentu EWF dan lain-lain juga harus dikurangi dengan cara melakukan hal-hal yang sifatnya formal. Jadi artinya ada komisi etika, ada ruang resmi untuk protes, gitu ya. Lalu juga tentu ada kode etik dan lain-lain yang secara resmi itu ada prosedurnya. Nah, lalu terkait dengan Unpad sebagai pelopor SDG menyelenggarakan kegiatan pembinaan, saya pikir ini ide yang sangat bagus. Mungkin
karena Unpad cukup lumayan lah di ranking impact-nya. Jadi dalam konteks THY Impact Ranking mungkin kita perlu untuk mungkin kita bisa sarankan ya untuk melakukan apa namanya sharing ya kepada teman-teman di universitas swasta. Ini terima kasih, ini idenya bagus sekali. Insya Allah saya akan sampaikan ke teman-teman mungkin karena kebetulan saya masih ketua Dewan Profesor, mungkin saya juga akan menyarankan ketua Dewan Profesor Unpad untuk menyelenggarakan apa istilahnya sharing sessions ya untuk melihat bagaimana Unpad mengelola ke SDG-an dari operasionalisasinya gitu ya. Nah, terima kasih sekali idenya. Ini insya Allah saya akan teruskan. Terima kasih. Baik, Pak Asep Setiadi, apakah masih ada yang akan ditanyakan lagi? Ide Bapak sangat bagus ya, Prof ya. Kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, Bapak boleh open mic, Pak Asep. Sudah cukup mungkin. Ada pertanyaan kedua, Prof. Ini dari Mas Krisna dari Unpad. Pertanyaannya, menurut Prof. Arif, bagaimana perubahan paradigma yang terjadi di masyarakat dan juga populasi yang kian bertambah terhadap dampak penerapan SDGs? Apakah SDGs akan terus relevan sejalan dengan populasi manusia yang kian bertambah dan berkurangnya sumber daya alam yang ada di dunia saat ini? Menimbang terkadang beberapa kelompok manusia masih memikirkan kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan manusia lainnya secara adil. Mangga, Prof. Oke, terima kasih Kang Krisna ya. Saya pikir ini pertanyaan Iya. yang bagus sekali ya. Dan juga klasik ini pertanyaannya. Apakah pertumbuhan penduduk semakin banyaknya populasi ini baik apa tidak gitu. Cuman sebelum menjawab saya ingin sharing dulu bahwa Indonesia itu kebetulan, kalau untuk Indonesia itu kebetulan dalam 10 apa 20 tahun lagi itu populasi akan mulai melandai, akan mulai bahkan drop ya, di tahun 2040-an itu akan mulai drop seperti negara-negara lain seperti Jepang gitu dan jadi ternyata ada limit dari segi pertumbuhan penduduk itu ada limit juga ternyata karena berbagai faktor ternyata tidak eksponensial gitu ya pertumbuhan penduduk itu. Banyak sekarang negara-negara yang mengalami pertumbuhan penduduk negatif dan saya rasa secara natural kita suatu saat akan mengalaminya. Itu satu. Jadi itu satu. Jadi dalam jangka panjang itu kayaknya it's not really a big issues ya. Justru yang isu itu di banyak negara adalah pertumbuhan penduduk berkurang gitu. Itu satu. Cuman kedua yang saya lebih ke aspek jawaban ke pertanyaannya. Nah, di dalam ilmu pengetahuan atau ilmu sosial ada dua kubu. Nah, pertama kubu yang disebut Malthusian atau Neo-Malthusian. Ya. Itu dari Robert Malthus. Robert Malthus itu melihat fakta bahwa pertumbuhan penduduk itu eksponensial, non-linear, tapi pertumbuhan kesediaan makanan itu linear. Sehingga dia bilang ada suatu masa di mana kita akan kekurangan makanan. Nah, ide ini juga kemudian dilanjutkan di era modern, yang disebut dengan Neo-Malthusian, yang dikembangkan bukan hanya ke makanan, tapi beberapa. Nah, cuman ide ini juga bukan tidak, juga banyak mendapat kritikan, karena ternyata ramalan-ramalan mereka itu tidak terbukti. Gitu ya. Tidak terbukti, dan salah satu yang menyebabkan ramalan mereka tidak terbukti, itu adalah mereka melupakan bahwa manusia menjadi, ini saya mohon maaf nih bahasanya agak informal. Manusia itu sebagai khalifah di muka bumi itu dia dibekali oleh akal. Namanya human ingenuity. Jadi ketika ngelihat makanan itu produksi panennya berkurang, ternyata mereka menemukan pupuk fertilizer, pupuk nitrogen, gitu ya. Kemudian teknologi dan lain-lain. Jadi banyak ramalan-ramalan para doomsday filosofer ini tidak terbukti karena ternyata manusia itu mampu berpikir untuk menemukan hal-hal baru, teknologi dan lain-lain yang bisa. Nah itu satu. Cuman tentu sekarang ini agak lain problemnya karena kita mulai menemukan ada banyak bukan hanya kesediaan makanan, tapi adalah
disebut dengan planetary boundaries. Jadi ada hal-hal ternyata yang kalau rusak itu tidak bisa di reverse back. Jadi kayak termasuk di dalamnya adalah sistem iklim. Kalau kita kalau kita sudah melewati 2 derajat Celcius iklim warming, maka itu tidak mungkin kita bisa mereverse. Tidak ada teknologi beyond technological manusia. Kalau dulu kalau urusan ketersediaan makanan mah itu mungkin relatif gampang gitu ya. Tapi urusan functioning dari iklim itu terlalu berat untuk teknologi manusia untuk memperbaikinya. Nah, ini yang menjadi concern. Gitu. Nah, sehingga sebenarnya sekarang problemnya itu bukan jumlah populasinya, tapi ketamakannya itu manusia itu. Bukan jumlah penduduknya. Tapi karena sekarang kan satu orang bisa punya uang banyak, maka dia bisa beli apa saja, dia bisa bakar apa saja gitu ya. Nah, ini yang menjadi problem. Jadi problemnya bukan jumlahnya, tapi ketamakannya. Ini yang menjadi masalahnya. Jadi bukan jumlahnya menurut saya sekarang. Nah, tentu ya itu tugas kita semua untuk mengontrolnya, karena ternyata ada banyak isu yang tidak bisa dikendalikan oleh 1-2 negara, seperti climate change dan lain-lain. Itu isu yang harus dikendalikan oleh secara kolektif. Dan di sinilah SDGs itu perlu untuk kita jadikan pegangan. Di situ justru kuncinya kita untuk SDG. Kalau nggak ada SDG justru malah orang nggak kepikir problem. Itu barangkali sih. Ya, Saya tertarik Pak, kalau misalnya apakah ada upaya-upaya misalnya entah pemerintah atau misalnya institusi lainnya untuk penyadaran ini Pak, misalnya karena kan kemungkinan kerusakan-kerusakan itu akan muncul ya Pak ya. ya, nah, betul. Nah, ini yang jadi problem. Kalau sebagai ekonom, gitu ya, saya melihat bahwa manusia itu bukan satu-satunya, tapi salah satu motivasi utama dalam beraktivitas, dalam memutuskan keputusan konsumsi, keputusan produksi, memilih pekerjaan, membeli barang A atau barang B, gitu ya, memilih sekolah, itu motivasinya salah satu yang utama adalah ekonomi, gitu ya. Salah satunya ekonomi. Dan dalam konteks-konteks utama itu mereka pasti sifatnya itu utility maximizer. Jadi artinya atau profit maximizer kalau bisnis. Dia akan menentukan saya buka apa namanya coastal area itu saya biarkan menjadi atau gini deh. Hutan di hulu di daerah aliran Sungai Cimanuk itu saya biarkan jadi hutan pohon atau saya jadikan kebun sayuran. Mungkin ini kenyataan yang ini kisah nyata ya, ini kisah nyata. Jawabannya itu sangat tergantung dari apakah kalau saya tetap biarkan menjadi hutan itu berapa uang yang saya dapat dibandingkan dengan saya melihat saya jadiin kebun kol. Hasilnya adalah hanya bisa dapat duit kalau jadi kebun kol. Jadi akhirnya terjadi di hulu di daerah aliran Sungai Cimanuk itu semua jadi kebun kol. Nah, yang terjadi adalah ketika musim hujan, maka terjadilah banjir bandang dan membunuh keluarga-keluarga dekat mereka gitu di Cimanuk itu. Sekali banjir bandang itu bisa belasan orang mati. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang salah? Apakah mereka menganggap nilai keluarga mereka yang meninggal kena banjir bandang itu lebih kecil daripada uang yang dia dapat dari sayuran? Saya pikir enggak. Gitu. Kalau mereka tahu mungkin bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa membuat banjir bandang dan membunuh keluarga-keluarga mereka, mungkin mereka akan tetap membiarkan hulu itu sebagai hutan. Jadi di sini ada problem kesalahan sistem dalam memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa hutan itu ada nilainya walaupun tidak ada harganya. Gitu. Jadi yang pertama harus kita lakukan bagaimana caranya supaya masyarakat paham yang dia tidak salah menghitung gitu. Jadi ini hasil salah hitung. Kita tuh tidak pandai berhitung. Karena dia melihat
nilai dari sesuatu itu hanya kalau dia ada harganya. Kalau dia ada bisa dijual di Indomaret enggak ini? Bisa dijual di Alfamart enggak? Nah, sayangnya sistem ekonomi kita itu menganggap atau mengignore bahwa ada banyak, nah sebagian besar yang dianggap bernilai oleh kita itu tidak ada harga pasarnya, tidak bisa dibeli di Indomaret atau di Alfamart. Jadi caranya bagaimana ya? Either mengingatkan mereka untuk berpikir holistik, tentu ini susah. Tetapi di negara maju ini bukan yang utama yang dikerjakan. Di negara maju justru dilakukan melalui perbaikan sinyal-sinyal itu, melalui apa? Melalui regulasi dan melalui policy. Nah, ini yang kurang dilakukan di Indonesia, gitu. Regulasinya tidak ada, tidak diregulasi oleh pemerintah bahwa ini adalah daerah das sungai yang tidak boleh dijadikan pohon, dijadikan kebun. Mungkin ada regulasinya tapi tidak di-enforce. Kenapa tidak di-enforce? Karena yang mengelolanya gajinya kurang. Kenapa digajinya yang menjaganya gitu? Yang menjaga hutannya bisa disogok. Kenapa menjaga hutan bisa disogok walaupun regulasinya ada? Karena gajinya kecil. Kenapa gajinya kecil? Karena anggaran pemerintah untuk untuk KLHK itu juga paling rendah, salah satu paling rendah. Kenapa paling rendah? Ya karena kita tidak punya fiskal yang spesial yang baik. Kenapa tidak punya fiskal yang baik? Karena rakyat kita tidak bayar pajak yang baik, yang benar. Jadi akhirnya ke sana. Jadi problemnya itu tidak bisa diselesaikan secara sektoral, tapi secara menyeluruh. Dan itu tadi, dan masih banyak PR-nya gitu. Jadi tentu kita sebagai akademisi harus selalu untuk memberikan peran untuk mengupayakan perbaikan secara holistik tadi, tapi kita sebagai individu, sebagai orang juga perlu untuk melakukan edukasi kepada tetangga kita, teman-teman kita, sekitar kita akan hal-hal yang bisa jadi buat mereka lupa, salah dalam berpikir seperti itu. Itu barangkali. Baik, Prof, sangat-sangat membuka sekali ya wawasan kita, terutama mungkin keadaan sekarang dan mungkin akan ke depannya juga. Mohon maaf, Prof, karena waktunya juga sudah selesai. Eh, Mungkin para peserta juga dapat menyimpulkan sendiri, tapi di sini sangat menarik bahwa SDGs itu adalah mempengaruhi semua kehidupan yang ada di manusia yang ada di muka bumi. Dan pada tahun 2020 nanti mungkin kita akan lebih mudah-mudahan menjadi apa ya, Pak, Prof, masyarakat yang sejahtera pada tahun 2030 nanti ya, Prof ya. Baik, Prof. Terima kasih. Mungkin kita perlu ada lagi sesi nanti ya, Prof. Ya, lanjutannya ternyata sangat-sangat menarik tentang SDGs ini. Terima kasih untuk ilmunya sudah bersedia sharing dengan kami, dengan para pustakawan. Baik, terima kasih. Mungkin kami akan lanjutkan ke sesi berikutnya, Prof. Oke, Terima kasih. Terima kasih, Prof. Arif. Ya, sebelum melangkah ke materi selanjutnya, barangkali akan ada yang disampaikan oleh Ibu Kepala kami, Ibu Wina. Bu, silakan. Ya, mohon izin, Bu Sri, Teh Anis ya. Berikutnya ini sebetulnya khususnya bagi teman-teman pustakawan di lingkungan Unpad, kita sama-sama mengambil kesempatan bertemu di Zoom ini untuk memberikan sedikit kesamaan dalam penyiapan akreditasi. Biasanya dalam akreditasi internasional, pustakawan selalu akan diminta list jurnal terhadap prodi tertentu. Nah, pada kesempatan ini Teh Zia yang biasanya juga suka bantu akan mengajak teman-teman pustakawan ataupun khususnya Unpad ataupun yang lainnya untuk bagaimana membuat list daftar jurnal-jurnal yang kita miliki dan akreditasi. Dan juga sebetulnya Ibu Bapak yang tadi sudah kita dapatkan dari Prof. Arif bahwa kita punya peran kunci penyampai informasi ya, selain juga ternyata pustakawan
punya peran yang lebih tadi ya, membuat deklarasi ya terhadap human right informasi itu untuk SDG. Bahwa kita memang sudah punya peran penting. Jadi mungkin bisa nanti dibaca lebih lanjut dari apa komitmen IFLA terhadap SDGs ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah tadi mengumpulkan topik-topik SDGs yang sesuai Ibu Bapak yang dengan di fakultas atau prodinya dikumpulkan list-listnya, kita bisa buat bibliografi bersama seperti itu. Nah, kesempatan kali ini Teh Zia akan mencoba memandu apa yang dilakukan khususnya dalam kegiatan tadi, akreditasi internasional mengumpulkan sumber informasi dan juga kalau kita akan melakukan pengumpulan sumber-sumber informasi yang berkaitan SDGs. Yang tentunya ini dapat kita gunakan cara-cara yang pertama. Begitu saja mungkin dari saya, Bu Sri. Ya, Ibu. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Jiani Marni. Beliau adalah lulusan dari Ilmu Perpustakaan dan Informasi dari Vkom Unpad. Dan beliau saat ini sebagai pustakawan di Pusat Pengelolaan Pengetahuan Unpad. Teh Zia, sudah siap? Kalau sudah, silakan menyampaikan materinya. Terima kasih Ibu Sri dan juga Ibu Lina dan Prof. Arif yang sudah Suaranya kurang besar, Teh Zia. memanfaatkan materinya yang sangat luar biasa bagi kita pustakawan. Seperti yang sebelumnya sudah dibicarakan oleh Ibu Lina, mungkin di sini perkenalkan saya Jiani Marni sebagai pustakawan di Pusat Pengelolaan Pengetahuan akan sharing sedikit tentang support yang bisa kita lakukan sebagai pustakawan untuk mengumpulkan list-list jurnal yang berkaitan dengan prodi atau fakultas masing-masing yang dimana prodi dan fakultas masing-masing ini berkaitan juga dengan goals-goals agenda internasional tadi yang sudah dijelaskan SDGs. Pertama-tama saya akan share screen mengenai bagaimana secara umum pencatatan e-resources ini. Jadi selanjutnya nanti akan saya jelaskan mengenai praktik langsung. Sebelumnya kita bertanya dulu mengapa harus tercatat gitu untuk jurnal-jurnal khususnya yang sudah dilanggan ya Bapak Ibu. Karena Unpad sendiri sudah melanggan sekitar 12 e-resources yang dilanggan yang tentunya mempunyai harga yang tidak murah ya Bapak Ibu dan sangat bermanfaat sekali. Maka dari itu kita juga harus mensupport bagaimana isi jurnal ini bisa kita pahami lebih dalam dan tercatat dengan baik. Yang pertama mengapa harus tercatat itu jurnal yang dilanggan saat ini jumlahnya sangat banyak dan sangat beragam. Lalu yang kedua, tidak ada daftar list jurnal dengan keilmuan spesifik. Jadi, kalau kita terjun langsung kepada database-nya akan banyak sekali jurnal-jurnal dan artikel yang tercampur gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga menjadi salah satu kebutuhan akreditasi. Lalu, ini dengan poin SDGs juga berkaitan di Bapak Ibu. Poin SDGs yang berkaitan dengan program studi masing-masing dapat terrecord dengan baik. Artinya tadi kita ada 17 fakultas yang di mana masing-masing mempunyai fokusnya masing-masing yang berkaitan juga dengan poin SDGs ini bisa terrecord dan tercatat dengan baik. Dan biasanya ini juga berkaitan dengan poin akreditasi, seperti ada pertanyaan berapa jumlah buku fisik atau jurnal yang dilanggan apa saja, dan jurnalnya pun tidak hanya database-nya saja yang kita sebutkan, tapi spesifik ke dalam keilmuan
sesuai dengan fakultas atau prodinya. Gitu. Dan apakah sumber informasi yang disediakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa dan khususnya sivitas akademik UNPAD gitu. Di poin akreditasi internasional yang khususnya membutuhkan informasi mengenai sumber-sumber yang tersedia dan dilanggan oleh setiap program studi atau fakultas. Dan ini juga membantu memudahkan proses akreditasi sehingga tidak cari-cari lagi mungkin ya untuk pas akreditasinya, tapi kita sudah penawaran lebih awal dan sudah menyediakan gitu tulis jurnal yang sudah ada. Nah, lalu keuntungannya apa aja? Mudah ditemukan yang pertama karena sudah tercatat dengan rapi dan baik. Karena jumlahnya tidak sedikit, maka kita mungkin hamil seminggu akreditasi kayaknya akan kesusahan gitu para pustakawan. Jika sudah dicatat dengan baik dari sekarang, mungkin akan proses akreditasi akan lebih mudah lagi. Lalu yang kedua, pustakawan mengetahui dan memahami jumlah pasti dan isi dari jurnal yang dilanggar tersebut. Lalu yang ketiga, memudahkan para pustakawan ketika penggunaan ketika pengguna perpustakaan akan submit jurnal. Jadi ketika ada user yang ke perpustakaan terus mau rekomendasi jurnal yang akan dilanggan itu kita sudah bisa menjawab gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang keempat, sebagai support yang dilakukan pustakawan dalam mendukung agenda SDGs dengan mengumpulkan sisi konten penelitian. Jadi penelitian-penelitian yang mengenai SDGs bisa kita lakukan pengumpulannya dan ini juga bisa membantu para peneliti yang khususnya untuk lebih mudah dalam menemukan informasi yang tercatat yang sudah dilanggan. Nah, ini salah satu contoh pencatatannya, Ibu Bapak, masih di dalam Excel yang memudahkan kita sebagai pustakawan. Jadi ini contoh di jurnal misalnya dari Fakultas Psikologi. Jadi ini sudah per jurnalnya masing-masing yang sudah ada nama jurnalnya, publisher dari siapa, lalu tahunnya, database-nya database apa, dan link-nya. Link ini udah langsung gitu Bapak Ibu ke dalam link Unpad untuk internal Unpad yang langsung bisa diakses oleh Bapak Ibu atau user perpustakaan. Ini salah satu contoh bentuk formatnya. Lalu yang kedua ada contoh e-book. E-book ini lebih spesifik daripada jurnal untuk informasi di dalamnya. Jadi selain judul ada nama penulis, lalu penerbit, dan ada ISBN yang tentunya untuk memudahkan identifikasi dari buku tersebut, tahun dan database, dan juga link tidak lupa. Karena link ini bisa menemukan dengan cara cepat untuk kembali informasinya. Dan yang selanjutnya, step by step-nya bagaimana untuk mencatat ini, karena setiap database akan berbeda tampilan dan pencatatannya. Lalu yang pertama tentunya kita harus akses dulu ke pintu unpad.ac.id. Ini untuk internal Unpad ya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan sudah akrab dengan ini karena ini bisa membantu mahasiswa dan dosen juga untuk menemukan informasi yang lebih banyak. Dan pilih salah satu, ketika sudah mengakses tersebut, pilih salah satu database jurnal. Lalu pencarian jurnal sesuai dengan program studi atau fakultas dan langsung masukkan ke dalam format Excel. Itu secara terselesai. Jadi setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana menelusuri saat ada database. Ini ya Bapak Ibu, setelah kita masuk ke dalam pintu.unpad.ac.id akan ada banyak database di jurnal yang sudah dilanggan seperti ini. Jadi pertama-tama misalnya kita akses ke EBSCOhost.
akses, lalu kita pilih database-nya yang tersedia itu Medline di database EBSCOhost untuk kesehatan, topik kesehatan. Lalu untuk EBSCOhost sendiri ini mudah sekali Bapak Ibu. Kita langsung ke publication yang di kiri atas. Dan ini semua adalah jurnal-jurnal yang sudah Unpad langgan. Jadi mungkin kalau pencarian perbedaan dan pencarian di sini, ini kalau kita searching, misalnya psikologi, ini pencarian umum akan menunjukkan artikel-artikel secara khusus gitu. Dan perbedaannya jika kita langsung ke publication, akan menunjukkan jurnal-jurnalnya yang dilanggar. Itu perbedaannya. Dan kita bisa cari menggunakan keyword-keyword atau nama program studi, misalnya psikologi atau komunikasi dan lain-lain. Nah, psikologi, lalu kita cari browse. Nah, ini akan terkumpul jurnal mana saja yang sudah dilanggan mengenai topik psikologi. Jadi nanti kita sudah ada list ini, kita pindahkan ke dalam format Excel tadi. Saya langsung diklik satu, kita tulis judulnya ya Bapak Ibu, berarti judulnya ini titel dan yang dibutuhkan tahun dari tahun publikasi dari tahun berapa saja dan sampai berapa. Misalnya ini khususnya dari tahun 1974 sampai dengan 2000, berarti penelitiannya hanya pada tahun berikut saja. Terus ada publisher-nya dan lain-lain bisa kita masukkan ke dalam format Excel tadi. Dan ini satu persatu ya Bapak Ibu untuk dicatat, untuk memudahkan juga ketika kita menemukan kembali informasi jurnal-jurnal yang dilanggar. Seperti itu. Ini ada listnya dari A sampai Z. Lalu contoh yang lain, itu yang tadi adalah EBSCOhost. Contoh yang kedua, misalnya kita akses Science Direct. Ini agak berbeda juga Bapak Ibu tampilannya. Jadi kalau tadi itu ke publication yang kita cari, tapi di sini khusus ke journal and books untuk database science site. Ke journal and books. Jadi kalau perbedaannya pencariannya di sini, ini akan langsung mencari artikel. Nah, di sini kita bisa lihat list-list jurnal yang sudah buku dan jurnal yang sudah dilanggar. Jadi ini yang ada adalah sudah ada 5.000 jurnal dan 35.000 buku. Bisa kita filter langsung menurut keywordnya tadi. Misalnya tadi menggunakan Fakultas Psikologi akan otomatis berkurang jadi 212 publication. Nah, di sini bisa difilter lagi karena ini masih bercampur dengan jurnal dan buku. Dan kita filter menjadi jurnal saja misalnya. Langsung ada 27 jurnal yang sudah dilanggan. Tapi ini juga perlu diperiksa kembali karena beberapa ada yang open access dan contains open access, artinya tidak semuanya open Bapak. Jadi kita bisa list yang open saja atau yang contain open access juga bisa, namun beberapa ada yang terkunci juga. Atau list dengan filter, tambahan filter dengan subscribe dan komplementer. Jadi hanya 16 jurnal yang sudah dilanggar. Cara untuk pencatatannya sama, kita klik dulu salah satu jurnalnya, lalu di sini ada judulnya, dan untuk mencari artikel tahun berapa saja yang disediakan pada jurnal ini, kita ke All Issues.
issues. Jadi kita bisa lihat tahun berapa saja yang disediakan, yaitu dari tahun 2005 hingga 2024 disediakan artikel pada jurnal Biological Psychology. Dan linknya jangan lupa untuk di-copy ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita klik salah satu jurnal, kita bisa copy link yang di atas ini. Jadi ini udah ke direct ke Unpad langsung gitu, akses ke Unpad langsung. Mungkin seperti itu yang bisa Diani sharing tentang pencatatan e-journal untuk yang mendukung tadi mensupport kegiatan goals-goals SDGs juga Bapak Ibu, karena di Unpad sendiri mempunyai bidang-bidang ilmu yang sangat beragam, dan semoga Bapak Ibu di fakultas maupun di perpustakaan pusat bisa menguasai salah satu atau bahkan lebih mengenai ilmu-ilmu yang dipahami dalam fakultas itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Jiani. Eh, Bapak Ibu yang mungkin selain dari Unpad, eh, tadi bisa terlihat itu adalah database yang dilanggan oleh Universitas Padjadjaran, terutama untuk e-jurnal dan e-book. Nah, untuk pustakawan di Unpad sendiri, tugas Ibu Bapak sebetulnya bertambah ya, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya pelayanan, tetapi juga Bapak Ibu diharapkan bisa untuk mengumpulkan entah itu mendownload atau mencatat seperti tadi yang Teh Jia lakukan. Jadi pada saat diperlukan, terutama untuk prodi-prodi ataupun fakultasnya, data e-jurnal itu sudah tersediakan. Karena di kami juga beberapa kali ternyata lumayan banyak ya Tezia yang harus kita lakukan. Kalau misalnya semuanya kita handle di Kandaga, kayaknya kita juga akan kerepotan. Kita bisa berbagi atau sharing untuk download dan juga pencatatan Bapak Ibu. Jadi memudahkan pada saat akreditasi baik internasional maupun nasional itu data-datanya sudah ada. Baik, ini ada dari Pak Oki, Pak Trisatya bertanya, apakah bisa dibuatkan tabel database yang di-sharing bersama seluruh pustakawan Unpad sehingga masing-masing bisa menginput datanya dalam satu server atau Google Docs dan tidak akan double input dan masing-masing pustakawan bisa juga sepertinya sangat-sangat memungkinkan ya Tejia ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, gimana Bapak Ibu pustakawan? Apakah bersedia untuk share juga? Jadi Bapak Ibu juga melakukan seperti yang tadi Tezia kerjakan. Nanti kita akan sediakan tabelnya. Mungkin Kang Krisna bisa bantu ya nanti untuk server dan kelengkapan lainnya. Terima kasih Pak Oki, ini bagus sekali. Nah, Untuk ini sudah dijawab pembagian sama Kang mungkin Krisna juga, mungkin nanti akan dirancang skemanya. Jadi, Bapak Ibu ada tambahan, mungkin itu juga akan sebagai apa ya, sebagai pencapaian Bapak Ibu bekerja sebagai pustakawan atau pengelola perpustakaan seperti itu. Barangkali ada yang akan ditanyakan lagi Bapak Ibu terkait dengan eh, bagaimana usaha pustakawan dalam mengumpulkan sumber-sumber informasi, terutama untuk e-jurnal dan e-book. Mangga Bapak Ibu, mumpung Tezianya ada, kalau misalnya ada yang kesulitan, caranya seperti apa, mangga ditanyakan. Ini dari Pak Hanhan, jangan lupa format untuk pelaporan hasil kerja yang betul sekali Pak Hanhan. Dari pengumpulan tadi resources atau jurnal atau artikel-artikel tersebut bisa dilaporkan betul, betul sekali. Apakah perlu dibuatkan template-nya juga untuk pelaporan? Kayaknya pustakawan kita sudah pintar semua ya untuk buat pelaporannya Pak Hanhan. Tezia, apa
apakah ada kesulitan nggak dalam proses pengumpulannya sendiri? Kesulitannya mungkin dari waktu ya bisa harus bolak-balik ke database semua karena tadi setiap database itu punya tampilan yang berbeda, jadi Ya, tidak iya sama betul. ya. Mhm. Iya. Kalau dulu EBSCO itu mungkin sangat user friendly ya, jadi lebih gampang cara cara penelusurannya, cara mendapatkan artikel-artikelnya. Untuk Scienderek atau yang lainnya itu ada cara-cara tersendiri, dan itu Bapak Ibu harus bisa mempelajarinya sehingga apa yang diinginkan terutama oleh prodi itu Bapak Ibu bisa dapatkan seperti itu. Punten. Ada yang akan ditanyakan Bapak? Boleh tanya Bu, Boleh dari silakan Pak. Pandu Bu, dari luar Unpad nih Bu, tapi dulu alumni Unpad. Bapak dari alumni Pak. Dulu alumni sih. Ah, Barengan. ya, Bapak di Sekarang mana sekarang dinasnya di Pak? UT Bu. Ah, iya. Ah, ah. Baik, pertanyaannya apa Pak? Silakan disampaikan. Sama itu TSP Tes Ziani ya. Tes Ziani itu kan apa dalam mengumpulkan artikel ya itu kan biasanya kan beda-beda ya. Misal ada pernah saya pernah ngumpulin senderek gitu, tapi dalam apa waktu bersamaan yang katakanlah struktur dan masif ya. Itu nggak apakah tidak menyalahi aturan? Saya pernah di banned gitu dalam apa? Karena Hmm, karena kan saya pengen apa namanya dipakai di dalam lokal gitu ya, apa namanya? Bikin aplikasi namanya Pustaka Pintar terus ya dengan cara di-download gitu kan supaya ya tapi apa namanya terstruktur gitu pada itu. Nah, itu pernah di-banned sama Sendera gitu. Kalau itu hmm. pernah ngalami nggak Teh Ziani gitu? Terus juga gitu, Oh, kecuali kalau yang agregator ya, kalau EXO Rockquest itu nggak masalah. Cuman kalau yang penerbit ini suka masalah, dia suka marah dan dia akhirnya kita disuruh mengganti paspornya. Gitu. Kalau di Unpad sendiri gimana Teh Diani? oh ya, baik Bapak, terima kasih izin menjawab sebelumnya. Sebelumnya karena yang kita kumpulkan itu hanya list nama-nama jurnal yang dilanggan. Jadi tidak mendownload artikelnya secara langsung, jadi dokumen artikel A misalnya Pak. Kita download, kita kumpulkan dalam satu Excel, terus ya bisa di secara lokal gitu ya, dari yang seperti tadi Bapak sebutkan. Tapi di sini lebih ke jurnal apa saja yang kita catat yang sudah dilanggan. Ya, jadi lebih luas kan kalau jurnal. Jadi mungkin selama ini masih aman gitu ya untuk pencatatan pencatatan ini gitu karena eh, tidak menyalahi aturan itu karena ya hanya menulis jurnal-jurnal apa saja yang dilanggannya gitu. Jadi kayak mungkin katalognya Oh, aja berarti gitu. datanya aja berarti ya. Iya, iya, Oh, seperti kirain itu. ya, ini nama isinya gitu. Iya, kalau Oh, enggak isinya ya. ya Mungkin berarti ini kali ya lebih tepatnya kalau buat akreditasi kan suka asesor minta tidur jurnal dan linknya gitu ya. betul, ya Oh betul gitu ya. Bapak. Ya betul Iya, Bapak. Karena iya, tadi ya iya, pustakawan menyediakan untuk akreditasi lebih iya. khusus. Makasih ya. Ya, terima kasih juga Bapak. Ya, mungkin bisa ditambahkan ya Pak Pandu. Jadi kalau misalnya untuk mendownload nggak langsung banyak, mungkin ya harus dicicil gitu. Jadi mungkin tidak dicurigai oleh penerbitnya seperti itu. Kalau Iya, kami memang melakukan pencatatan bibliografinya saja yang kami kumpulkan untuk iya, persiapan kalau misalnya kita membutuhkan artikel-artikelnya seperti itu. Gitu iya, Pak Pandu. iya. Baik Ibu, makasih. Mhm. Ya, sama-sama. Barangkali ada yang lain yang akan bertanya, Bapak Ibu. Ini dari Pak Hanhan lagi. Mungkin ke depan saya akan mencoba membuat daftar kumpulan abstrak dari jurnal yang dilanggan. Itu lebih bagus juga.
tapi saya masih awam untuk cara menghitung jumlah cantuman. Cantumannya barangkali nanti bisa diskusikan ya Pak Hanan ya, bisa datang ke Kandaga atau uh, lewat chat juga bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Untuk pustakawan kami di Unpad, kalau misalnya menemukan kesulitan, mangga datang ke Kandaga atau lewat WA juga silahkan. Di sini Teh Diani bisa bantu. Nanti ada Teh Diani, ada Teh Anissa, ada Teh Nafa, ada Kang Krisna juga bisa membantu. Bapak Ibu, mungkin kita sudah sampai pada penghujung acara. Eh, Sebelumnya mungkin Teh Anissa bisa menampilkan sertifikat untuk para narasumber. Silakan Teh Anissa. Boleh Ibu sebentar. Emang ya? Bisa dulu. Ya, Ibu mangga yang pertama untuk Prof. Arif Ansori, silahkan diabadikan oleh panitia dokumentasi. Baik. Yang kedua, kepada narasumber kita, Eziani Marni, mangga kepada panitia dokumentasi. Baik. Yang terakhir kepada Ibu Seirahmiati, SSM IKOM, sebagai moderator kami pada hari ini, mangga kepada panitia dokumentasi. Baik, mungkin Bapak Ibu Baik. sebelum Baik, Teh Anissa, terima kasih untuk barusan sertifikat yang sudah disampaikan. Mangga waktu dan jaringan saya kembalikan ke MC. Silakan Teh Anissa. Terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber dan moderator yang sudah memberikan ilmu dan informasi yang banyak untuk kami pada webinar kali ini. Dan terima kasih kepada moderator yang sudah memandu sesi pematerian dan tanya jawab. Baik, sebelum saya membagikan link absensi, Bapak Ibu bisa mengisi terlebih dahulu survei singkat yang sudah panitia bagikan di kolom chat. Mangga.
Untuk diisi, surveinya nggak banyak, hanya 5, 5 nomor. Silahkan diisi dulu Bapak Ibu, saya tunggu 5 menit. Setelah itu saya akan membagikan link presensi. Baik, Bapak Ibu, setelah mengisi survei singkat, Bapak Ibu bisa mengisi link presensi kegiatan hari ini di bit.ly 2024-05-006 presensi SDG. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada semua yang sudah hadir pada webinar hari ini dengan antusias yang luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan moderator dan Ibu Wina Erwina yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan berbagi ilmu. Saya ingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk follow sosial media kami untuk informasi menarik lainnya di Instagram dan Twitter kami @kandaga_unpad. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Nisa Yuniar, selaku Master of Ceremony pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga wabarakatuh. Bapak Ibu, Ibu-bapak ditunggu semua. 10 menit sebelum ditutup Zoom-nya. Silakan isi survei dan isi link presensinya. Mungkin Kang Krisna bisa musik dan info Pusat Pengelolaan Pengetahuan. Untuk bisa semuanya.